Teman-teman semuanya, bulan ini adalah bulan November ya, di mana musim gugur itu sudah mulai ya. Dan saat ini juga saya mau panen daun pisang ya, karena daun pisang ini kalau nggak dipanen juga akan rusak kan. Dan kemarin sempet juga hujan deras, angin kencang, akhirnya daun-daunnya ini robek gitu ya. Nah, ada beberapa yang belum robek akan saya panen, dan supaya bisa buat kue pisang gitu. Mertua saya mau bikin kue pisang gitu. Nah, ini seperti ini gitu. Nah, ini masih cukup muda ya, tapi nggak apa-apa, karena kalau misalnya kita nggak panen juga takutnya besoknya ada hujan deras malah sayang gitu. Itu jadi pojokan juga ada juga yang harus saya panen gitu. Lumayan juga sih dapatnya, juga ada yang ini bagus kan. Ini kalau buat pepes atau buat bikin kue-kue, ini aromanya ini beda. Di Amerika ini banyak juga jual daun-daun pisang, ini produknya banyak banget dan itu dari frozen. Walaupun harganya terbilang cukup lumayan juga mahal ya, tapi rasanya memang agak beda dengan dipotong langsung yang kita fresh dengan kita beli dari store yang sudah frozen. Itu aromanya memang agak beda ya. Jadi memang ini aromanya lebih tajam. Jadi kalau bikin kue-kue atau yang dibikin pepes atau juga bikin lontong, itu aromanya tajam dan sangat-sangat wangi sekali. Dan perlu diketahui juga, pohon pisang yang saya tanam ini tiap tahun tuh tumbuh kembali. Nah, tapi ada rahasianya ya. Dan saya juga banyak belajar ya. Rahasianya adalah kalau pada saat musim fall atau dingin, ini pohon pisang jangan didiamkan begini aja, tapi nanti akan saya tebas ya. Dan tebas langsung atasnya kita kasih penghangat supaya apa? Tahun depan bisa tumbuh kembali. Kalau tidak ditebas ya kan, itu jadi pembusukan. Yang ada tahun depan tidak akan bisa tumbuh kembali ya. Lumayan juga alhamdulillah. Walaupun banyak yang robek-robek, tapi masih bisa dipakai untuk dalamnya ya. Hasil panen daun pisang yang akan saya masukkan ke dalam rumah ya, karena kita akan proses juga daunnya supaya tidak pecah-pecah. Ini juga ada caranya ya. Jadi kita kenakan ini seperti ini ya, batangnya kita kenakan dikit ini. Kalau nggak batangnya ini dia akan hancur gitu loh. Jadi dipotong pelan-pelan dengan pisau tajam ya. Seperti ini saya lihatkan. Pelan-pelan teman-teman pakai pisau tajam ya. Nah, hasilnya kan bagus kan. Nah, seperti ini sudah saya potong. Yang saya maksud ini adalah batangnya ini, seratnya itu harus ada, baru kita bisa lipat. Kita lipat ya kan? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Nah, daun pisang ini ingat saya masa kecil saya di kampung di desa Mendak Banyuwangi Magelang, Trasan Bandungan ya. Itu dimana nenek saya itu suka bikin kue nagasari, yaitu kue yang dari pisang dalamnya terus pakai santan, terus ada lagi kue jongkong. Kue jongkong itu adalah kue yang itu enak banget itu kue jongkong itu. Jadi itu saya tarangin ya, kue jongkong itu dia dari tepung kayak beras ya, terus dipakai daun pisang ini juga. Terus santan juga, santan di dalamnya itu santan, terus bukan direbus, di steam ya, di steam berapa menit itu, terus dimakannya itu panas-panas. Kalau enggak sudah dingin itu ada ini salah dikempel-kempel, dimasak dulu atau diapain saya nggak ngerti ya. Terus dalamnya itu dikasih serutan ini serutan, aduh lupa, kelapa manis ya. Dan terus itu dimasukin, terus dikumpul-kumpul sarinya itu. Wow, wanginya. Waduh, rasanya itu bener-bener, wah, saya tuh kalau makan tuh satu tuh nggak cukup. Tuh kadang-kadang tuh saya makan bisa 4 gitu, karena saking enaknya dan saking wanginya itu. Itu rasanya manis kue jongkong itu ya. Alhamdulillah hasilnya not too bad. Itu lumayan juga. Ya, walaupun daunnya memang tidak begitu besar, tapi kalau untuk buat kue atau buat pepes bisa. Kita pisah ini yang bagus-bagus, yang nggak robek-robek.
Terus juga ini yang robek-robek kita simpan ya kan. Karena ini buat di dalaman kata mertua saya, jadi jangan dibuang gitu. Kalau yang ini untuk di luar. Nah, teman-teman sekalian, untuk supaya hasilnya itu tetap bagus ya, daun pisang ini kan kita simpan kalau di luar kan jadi kering ya. Nah, kita masukkan ke plastik ya. Kita masukin ke plastik seperti ini ya kan. Nah, nanti kalau setelah kita selesai masuk ditaruh plastik, itu kita bisa masukkan ke di dalam kulkas ya. Baik di ruangan yang suhunya tidak terlalu frozen ataupun di frozen nggak apa-apa ya kan. Jadi ditaruh di frozen pun juga ini kuat, kita pakai baru kita ambil gitu. Hobi yang sangat positif dan bermanfaat, karena saya sekali lagi bilang walaupun kita tidak mempunyai tanah luas ya, itu bisa kita maksimalkan ya. Karena tanah saya ini kan kurang lebih kan hampir 80 meter persegi ya, tapi hasilnya wow, saya bilang benar-benar luar biasa ya, dalam arti karena panennya berkesinambungan dan apa aja bisa. Ini adalah juga salah satu ketahanan pangan secara mandiri ya kan, maksimalkan lahan di pekarangan rumah. Tentunya sekali lagi nanamnya dengan senang, ikhlas, dan tentunya penuh semangat gitu ya. Nah, kita udah jadi, kita akan masukkan ke dalam kulkas. Itu aja teman-teman sekalian, sharing-sharing berkebun di 4 musim di Rantau Tanah Philadelphia bersama Pak Tani Philadelphia Saifullah, seorang praktisi pertanian 4 musim. Jangan lupa ikuti terus YouTube saya, subscribe, like, komen, dan share jika berkenan untuk terus mengikuti berita-berita. Jangan lupa tekan tanda bel untuk terus mengikuti berita-berita selanjutnya dari Tanah Rantau. Salam, sekali merdeka tetap merdeka.